Halo, perkenalkan saya Muhammad Nazamuddin, mahasiswa Universitas Pancasakti. Kali ini saya berkesempatan untuk membuat video pembelajaran mengenai kebijakan moneter pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk tugas UTS dari matkul perekonomian Indonesia. Langsung saja ke materi kebijakan moneter pemerintah Indonesia. Pengertiannya yaitu kebijakan moneter merupakan salah satu alat penting bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola perekonomian nasional sebagai negara berkembang. Indonesia menghadapi tantangan unik dalam menerapkan kebijakan moneter yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Dalam bagian pengantar ini, kita akan membahas landasan dan tujuan utama dari kebijakan moneter. Definisi kebijakan moneter, satu, yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui Bank Indonesia untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Dua, mempengaruhi tingkat suku bunga. Selain itu, kebijakan moneter juga bertujuan untuk mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar keuangan, yang selanjutnya akan berdampak pada keputusan investasi dan konsumsi masyarakat. Tiga, yaitu stabilitas harga dan ekonomi. Dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga, kebijakan moneter diharapkan dapat mendorong stabilitas harga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Tujuan kebijakan moneter di Indonesia yaitu menjaga stabilitas harga. Tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia adalah menjaga dan mengendalikan laju inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum. Inflasi yang terkendali sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain menjaga stabilitas harga, kebijakan moneter juga diharapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sehat dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan melalui pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang terhadap mata uang asing. Nilai tukar yang stabil penting untuk menjaga daya saing produk-produk Indonesia di pasar global. Instrumen kebijakan moneter yaitu operasi pasar terbuka. Instrumen utama kebijakan moneter adalah operasi pasar terbuka, yaitu pembelian dan penjualan surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar keuangan. Hal ini akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Dua, penetapan suku bunga acuan. Bank Indonesia juga menetapkan suku bunga acuan seperti BI 7-day reverse repo rate yang menjadi acuan bagi suku bunga pinjaman dan simpanan di perbankan. Tiga, rasio cadangan wajib. Selain itu, kebijakan moneter juga memanfaatkan instrumen rasio cadangan wajib dalam kurung reserve requirement ratio yang mengatur jumlah cadangan minimum yang harus dimiliki oleh bank-bank umum. Peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Bank Indonesia berperan dalam mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan alat-alat moneter lainnya. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga bertugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, termasuk mengawasi dan mengatur perbankan serta lembaga keuangan lainnya. Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan kebijakan moneter,
Bank Indonesia juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sehat dan berkelanjutan. Keempat, menjaga kredibilitas dan independensi. Untuk menjalankan fungsinya secara optimal, Bank Indonesia menjaga kredibilitas dan independensinya dari intervensi politik maupun kepentingan lainnya. Implementasi kebijakan moneter di Indonesia. Analisis ekonomi. Proses implementasi kebijakan moneter di Indonesia diawali dengan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi terkini, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan sistem keuangan. Kedua, penyusunan strategi. Berdasarkan analisis tersebut, Bank Indonesia menyusun strategi kebijakan moneter yang tepat, termasuk penentuan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan instrumen lainnya. Ketiga, koordinasi dengan pemerintah. Dalam implementasinya, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan moneter selaras dengan arah kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Pengendalian inflasi. Kebijakan moneter yang ketat seperti kenaikan suku bunga acuan dapat membantu menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter yang akomodatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi masyarakat. Ketiga, stabilitas nilai tukar. Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berdampak pada daya saing produk-produk Indonesia di pasar global. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan. Selain itu, dampak kebijakan moneter terhadap sistem keuangan berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional termasuk sektor perbankan. Tantangan dan isu terkini dalam kebijakan moneter. Tantangan navigasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pengendalian inflasi di tengah tekanan harga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas nilai tukar dan keuangan. Kesimpulan dan rekomendasi, kebijakan moneter merupakan alat strategis bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola perekonomian nasional melalui pengaturan jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan instrumen lainnya. Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, implementasi kebijakan moneter tidak terlepas dari tantangan dan isu terkini, seperti dampak pandemi COVID-19, tekanan inflasi, dan gejolak nilai tukar. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dan pemerintah, serta kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika perekonomian global. Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain yaitu penguatan sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi, peningkatan komunikasi dan transparansi kebijakan moneter untuk meningkatkan kredibilitas. 3. Modernisasi instrumen kebijakan moneter agar lebih efektif terhadap tantangan terkini. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.